Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ricardo Karisma dengan NIM 53114222135. Jadi di sini saya kelompok 5. Di sini saya bagian untuk Apache Spark. Langsung kita masuk aja. Apache Spark apa sih dia? Jadi Apache Spark ini adalah sistem pemrosesan terdistribusi sumber terbuka yang digunakan untuk beban kerja Big Data. Nah, sistem ini memanfaatkan caching dalam memori dan eksekusi dari yang dioptimalkan untuk analitik cepat terhadap data dengan segala ukuran. Lalu sistem ini menyediakan API ya, atau Application Programming Interface. Pengembangan dalam bahasanya itu ada Java, Scala, Python, dan R, serta mendukung penggunaan kembali kode di banyak beban kerja, yaitu pemrosesan batch, query interaktif, analitik waktu nyata, machine learning, dan pemrosesan grafik. Lalu ada sejarah Apache Spark. Itu dimulai pada tahun 2009 sebagai sebuah proyek penelitian di IMP Lab UC Berkeley, sebuah kolaborasi yang melibatkan mahasiswa, peneliti, dan fakultas yang berfokus pada domain aplikasi yang memerlukan banyak data. Nah, tujuan dari Spark ini adalah membuat kerangka kerja baru yang dioptimalkan untuk pemrosesan iteratif cepat seperti machine learning dan analisis data interaktif, sambil mempertahankan skalabilitas serta toleransi kesalahan pada Hadoop MapReduce. Makalah pertama berjudul Spark Cluster Computing with Working Sets diterbitkan pada Juni 2010, dan Spark merupakan sumber terbuka di bawah lisensi BSD pada bulan Juli 2013. Spark memasuki status inkubasi di Apache Software Foundation atau ASF dan ditetapkan sebagai proyek tingkat atas Apache pada Februari 2014. Nah, Spark ini dapat berjalan secara mandiri di Apache Mesos atau paling sering itu di Apache Hadoop. Lalu apa saja fitur-fitur yang ada di Apache Spark? Yang pertama itu performa yang lebih cepat dibandingkan framework pemrosesan data tradisional. Lalu yang kedua, mudah digunakan. Aplikasi pengolahan data yang dibangun dengan Spark dapat dituliskan dalam bahasa penerbangan yang tidak disebutkan, ada Python, R, Java, dan Scala. Dilengkapi juga dengan SQL, library, streaming, dan web analysis yang memudahkan proses pengolahan dan analisis data. Lalu ada manfaatnya juga menggunakan Apache Spark ini. Yang pertama, dia cepat. Melalui caching dalam memori dan eksekusi query yang dioptimalkan, dapat menjalankan query analitik cepat pada data dengan ukuran berapapun. Jadi sebesar apapun datanya, dia itu cepat eksekusinya. Lalu banyak beban kerja, maksudnya itu dia hadir dengan kemampuan untuk menjalankan banyak beban kerja, termasuk query interaktif, analitik waktu nyata, machine learning, dan pemrosesan grafik. Satu aplikasi dapat menggabungkan berbagai beban kerja dengan lancar. Yang ketiga ada ramah pengembang. Apache Spark ini mendukung tadi dari beberapa bahasa pemrograman ya, seperti Java, Scala, R, dan Python, sehingga dapat membangun aplikasi dalam berbagai bahasa. API ini memudahkan developer karena API tersebut menyembunyikan kompleksitas pemrosesan terdistribusi di balik operator tingkat tinggi sederhana yang secara signifikan mengurangi jumlah kode yang diperlukan. Maksud dari API ini seperti tadi dijelaskan, kalau dia itu Application Programming Interface. Lalu ini adalah komponen-komponen yang ada di Apache Spark. Dari programming language atau bahasanya ada Scala, R, Java, Python. Lalu ada library-nya, ada Spark SQL, MLlib, GraphX, Streaming. Lalu ada engine-nya, mesin itu Spark Core. Lalu ada cluster management, Hadoop Yarn, Apache Mesos, dan Spark Scheduler. Lalu jelaskan, ini saya jelaskan juga satu-satu. Yang pertama di Spark Core adalah mesin dasar untuk pemrosesan data paralel dan terdistribusi skala besar. Library tambahan dapat dibangun di atas Spark Core sehingga memungkinkan beragam pemrosesan seperti untuk streaming, SQL, dan machine learning untuk mendukung berbagai aktivitas pemrosesan data. Komponen ini berisi fungsionalitas dasar Spark seperti penjadwalan tugas, manajemen memori, interaksi dengan sistem penyimpanan, dan lain-lain. Tanpa Spark Core ini atau yang di engine ini,
berbagai library Spark lainnya tidak dapat dijalankan ya pada suatu mesin atau server. Jadi tanpa Spark Core ini library Spark lain itu nggak bisa jalan. Kalau ada Spark SQL ini untuk dia nih library ini tuh library Spark SQL ini untuk query interaktif ya. Dia adalah library yang menjelaskan pemrosesan data relasional dengan fungsional programming API atau aplikasi program interface. Nah, library ini mendukung pengolahan data menggunakan query, baik melalui SQL atau melalui bahasa query Hive. Spark SQL menggunakan antarmuka SQL untuk interaksi dengan data dari berbagai format seperti yang di website Big Data sebelumnya itu kayak CSV, JSON, Parquet, hingga ke berbagai database engine seperti MySQL dan SQL Server. Lalu ada MLlib, ini dia untuk machine learning-nya. Dia adalah library yang berisi berbagai macam algoritma machine learning yang ditawarkan oleh Spark. Nah, dia juga menyediakan berbagai function yang dapat dipanggil untuk melakukan pembelajaran supervised maupun unsupervised. Nah, regression maupun classification, library ini dapat memenuhi kebutuhan asing untuk melihat pola tersembunyi dari data yang ada setelah data dari berbagai sumber didapatkan dan diolah. Lalu ada GraphX ini untuk pemrosesan grafik. Dia ini adalah library yang pakai Spark untuk menjalankan komputasi grafik secara paralel. Nah, library ini dapat mengolah data yang tersimpan dalam format RDD atau Resilient Distributed Dataset, kemudian membuat grafik yang memiliki arah pada setiap vertex dan edge. Setiap vertex dan edge dapat memiliki properti seperti nama, pos atau jarak, arah, dan menyimpan informasi lainnya yang dibutuhkan. Lalu ada Spark Streaming untuk analitik waktu nyata. Nah, komponen ini merupakan komponen dari Spark yang dapat digunakan untuk memproses data secara real-time streaming. Streaming memungkinkan data yang masuk dapat diolah dan disimpan secara real-time. Spark Streaming memberikan fasilitas untuk aplikasi pemrosesan data yang dibangun menggunakan Spark dapat berjalan secara real-time. Spark Streaming akan berkomunikasi dengan sumber data dan tempat penyimpanan data. Sumber data dapat terdiri dari satu atau beberapa server atau aplikasi berbeda. Kemudian Spark menerima data dari sumber tersebut lalu mengolahnya dan mengirim data hasil olahan di tempat penyimpanan data secara terus-menerus atau dia itu tidak terputus. Lalu ada Spark Cluster Manager merupakan komponen Spark yang mendukung pengelolaan sumber daya atau cluster berikut. Jadi ada Spark Standalone, Apache Mesos, Apache Hadoop, Yarn, dan Kubernetes. Ini juga ada penjelasan juga. Lalu ada kasus penggunaannya atau kayak itu tuh how to use it-nya. Jadi gimana cara menggunakan Spark dia bisa digunakan dalam layanan keuangan. Kalau dalam layanan keuangan itu dia dapat digunakan dalam perbankan untuk memprediksi curang pelanggan dan merekomendasikan produk keuangan baru. Dalam perbankan investasi, Spark digunakan untuk menganalisis harga saham guna memprediksi tren mendatang. Jadi ini bisa untuk menganalisis data juga. Lalu ada untuk manufaktur, ini digunakan untuk menghilangkan waktu henti peralatan yang terhubung ke internet dengan merekomendasikan waktu untuk melakukan pemeliharaan preventif. Lalu bisa digunakan juga pemeliharaan kesehatan untuk membangun perawatan pasien yang komprehensif dengan menyediakan data bagi petugas kesehatan garis depan untuk setiap untuk setiap interaksi pasien. Nah, Spark juga dapat digunakan untuk memprediksi atau merekomendasikan perawatan pasien. Lalu ada di retail juga untuk menarik dan memperhatikan pelanggan melalui layanan serta penawaran yang dipersonalisasi. Lalu di sini saya juga membuat contoh penggunaannya dalam sederhana, ini benar-benar sederhana. Semoga saja juga benar ya. Oke lanjut, ini ada contoh penggunaannya dalam bentuk sederhana. Jadi sini saya menggunakan Google Colab karena saya mengalami sedikit rumit ya, kesulitan di dalam mendownload aplikasi Apache Spark ini. Mungkin kalau bisa
pakai aplikasi aja, download di web resmi ada. Tapi kita perlu ingat kalau Google Colab itu kan dia gunain mesin virtual dengan sumber daya terbatas ya. Dia ada RAM sama di sini itu atau CPU-nya itu ada. Jadi karena Apache Spark ini dirancang untuk komputasi terdistribusi pada cluster, maka Apache Spark ini mungkin tidak optimal jika dijalankan pada lingkungan dengan sumber daya terbatas kayak Google Colab ini. Jadi pertama saya menginstal Spark, ini menginstal si Apache Spark-nya karena jika tidak menginstal tuh nggak bisa jalan. Ini ya import tadi Spark-nya sudah diinstal. Kita buat Spark Session. Di sini saya menggunakan dataset Freedom Index dan mengambil dari Kaggle. Lalu kita muat atau kita baca itu datasetnya, terus ke dalam data frame. Kita tampilin di skema data frame-nya. Ini betul ini Freedom Index yang di dunia ya. Lalu kita ada Fsoft 5 itu kita tampilin beberapa baris pertama karena di sini saya menaruh angka 5 maka hanya baris pertama 5 baris pertama saja yang ditampilkan. Lalu kita hitung jumlah negara di setiap region, misalkan di Eropa berapa, di Asia berapa. Ini ada outputnya ya. Di Sub-Saharan Afrika dan 47, Eropa 44, Asia Pasifik 39, Amerika 32, Middle East atau 14. Terus kita hitung skor rata-rata overall skornya di negara Eropa, di tiap-tiap negara Eropa. Di sini saya kasih contoh di Eropa, jadi ini ada outputnya rata-rata skor atau overall skornya untuk negara-negara di Eropa itu memiliki rata-rata indeks 67,19. Terus di sini saya stop. Nah, mungkin untuk contoh penggunaan sederhana, sangat sederhana yang dapat saya sampaikan yang itu. Untuk mungkin yang lebih dalam lagi bisa cari di YouTube aja atau di apa. Seperti di sini saya juga dapat rekomendasi dari si Darsil Farmer ini. Once you do that, you can use the Spark session.builder.create. This will create the Spark application so that you can import the dataset and start running the query. So we have all of these details available, such as versions, app name, and everything. Now let's say if we have this data called as a tips. If you want to read this data, we have a very simple function called as a spark.getData from the CSV file. All you will understand this is being imported from the CSV file, and if ada misalnya juga cowok cewek terus mau atau enggak dia tuh if you print the type of this particular file, you will understand this is the pyspark.sql.data frame. Now you can create the temporary view on top. You can write the SQL query on top of it. Same thing you can also do and convert this Spark data frame into the ya mungkin bisa lihat full. Kalau untuk dari saya mungkin sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.